Guys, please stop. Jangan dulu skip video ni. Adakah kalian semua sudah mendengar mengenai satu berita yang memang cukup panas, guys? Di mana dikatakan TNI Siaga Tempur Indonesia dikatakan akan menjadi target seterusnya selepas Gaza. Adakah ini benar, guys? Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Darin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja masuk ke Musa Channel, jangan lupa berikan dukungan kalian kepada channel ini dengan cara mudah. Just klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang sudah subscribe channel ini sejak dulu lagi, dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman, guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel kajian online, dan kalau kita zoom kepada tajuk utama yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan TNI Siaga Tempur Indonesia jadi target selanjutnya selepas Gaza. Adakah ini benar, guys? Tanpa buang masa, kita semak video ini. Di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya respon. Apa-apa pun, semak dulu video ini. Israel disebut Indonesia negara pendukung teroris. RS Indonesia rasmi akan diratakan IDF hari ini. Wow. Adakah ini berita hoax? Apa-apa pun kita semak dulu. Silakan nilai. Israel sebut Indonesia negara pendukung teroris. RS Indonesia resmi akan diratakan tentara Israel hari ini. PM Israel Benyamin Netanyahu kembali memancing kemarahan warga dunia, khususnya Indonesia. Hal ini lantaran Netanyahu telah memerintahkan evakuasi paksa bagi mereka yang berada di rumah sakit Indonesia di jalur Gaza Utara dalam waktu 4 jam, menurut keterangan Kementerian Kesehatan Palestina pada Kamis lalu. Hal ini menyusul rencana Israel yang akan menjatuhkan serangan udara untuk meruntuhkan bangunan yang dijadikan rumah sakit Indonesia saat ini. Kabar ini telah dikonfirmasi secara langsung Netanyahu dalam berbagai pengumuman, bahwa Israel tak berniat membiarkan Hamas menggunakan fasilitas kesehatan sebagai pusat komando mereka. Rumah sakit Indonesia pun dituduh menjadi markas besar Hamas di jalur Gaza. IDF bahkan yakin negara Indonesia secara sadar telah memberikan bantuan kepada Hamas untuk melakukan serangan-serangannya kepada Israel pada tanggal 7 Oktober lalu. Israel menuding rakyat Indonesia sebagai negara yang mendukung tindak terorisme karena membela Palestina. Hal ini tentu membuat netizen Indonesia tambah geram dan makin menyerang berbagai media-media Israel, baik digital ataupun media sosialnya. Klaim ini tentu saja merupakan salah satu kebohongan militer Israel. Tentara Israel yang telah memasuki rumah sakit Indonesia untuk menjalankan operasi militer, tak bisa mengungkapkan keberadaan markas operasi pasukan pembebasan Gaza di rumah sakit Indonesia. Setelah ditelusuri, militer Israel tak menemukan satupun pasukan Hamas di dalam rumah sakit Indonesia. Para pengamat pun meyakini perintah evakuasi dalam waktu 4 jam berhubungan dengan rencana Israel untuk meratakan RS Indonesia menggunakan serangan udara, sebut Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Munir Al-Borsh kepada Al Jazeera Media Network. Meskipun Hamas mengakui memiliki jaringan terowongan rahasia sepanjang ratusan kilometer, bunker dan akses ke seluruh daerah kantong Palestina, Hamas membantah bahwa fasilitas tersebut berada atau melewati infrastruktur sipil seperti rumah sakit. Al-Borsh juga mengatakan rumah sakit Indonesia telah dikepung oleh militer Israel dan serangan terus berlanjut di wilayah sekitar rumah sakit tersebut. Dia menyebutkan saat ini ada sekitar 200 orang di dalam rumah sakit. Pejabat itu mengatakan 450 pasien telah meninggalkan rumah sakit pada Rabu. Sementara itu, ada 65 jenazah di rumah sakit yang tidak dapat dikuburkan. 50 dari mereka telah berada di taman rumah sakit selama lebih dari 10 hari, ujar Al-Borsh. Pemerintah Indonesia membalas dengan mengutuk keras serangan terhadap RS Indonesia di bagian utara jalur Gaza yang menewaskan belasan warga sipil. Pengamat menilai serangan ini memang merupakan misi utama Israel untuk mengosongkan dan menguasai wilayah itu. Berbicara dari London, Inggris, Senin Kamis, tanggal 23 November tahun 2023, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan pemerintah Indonesia mengutuk sekeras-kerasnya serangan Israel terhadap rumah sakit Indonesia di Gaza yang menewaskan sejumlah warga sipil. Retno menggarisbawahi bahwa serangan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum humaniter internasional. Ia mendesak semua negara, terutama yang memiliki hubungan dekat dengan Israel, menggunakan segala pengaruh dan kemampuannya untuk mendesak Israel menghentikan kekejamannya. Pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia Yon Mahmudi PhD,
mengatakan serangan terhadap RS Indonesia ini jelas merupakan bagian dari misi Israel untuk mengosongkan wilayah utara Gaza dari warga sipil sehingga akan memudahkan operasi militer mereka untuk menghancurkan kelompok militan Hamas, yang menguasai wilayah itu sejak tahun 2007 setelah memenangkan pemilu parlemen Palestina setahun sebelumnya. Yon menambahkan salah satu alibi Israel adalah beberapa rumah sakit di bagian utara Gaza memiliki labirin terowongan yang digunakan Hamas sebagai pusat komando operasi. Setelah minggu lalu menyerang RS Al-Shifa, kini RS Indonesia yang menjadi target. Saya kira Israel tidak lagi mempedulikan target diserang, merepresentasikan negara mana. Tujuannya adalah menghancurkan wilayah Gaza Utara, dan selama ini mereka belum berhasil untuk menemukan pusat perlawanan Hamas itu sendiri ada di mana, ujar Yon seraya menambahkan bahwa hingga saat ini Israel berusaha meyakinkan dunia dengan menunjukkan foto dan barang bukti, yang bahkan disangkal oleh petugas medis di rumah sakit terkait. Yon, yang lama mengkaji politik negara-negara di Timur Tengah, mengatakan serangan Israel terhadap fasilitas-fasilitas medis itu jelas melanggar hukum humaniter internasional, dan ironisnya tidak ada satu negara pun yang dapat menghentikan tindakan itu. Saat menyampaikan kecaman terhadap serangan Israel, Kamis siang kemarin, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sedang berada di London untuk melangsungkan pertemuan Sekretaris Kabinet Inggris James Cameron bersama Menteri Luar Negeri Yordania, Arab Saudi, Mesir, Palestina dan Sekjen Oki. Ia mengatakan pertemuan itu dimaksudkan guna menggalang dukungan, terutama negara-negara anggota tetap DKPBB, agar dapat segera melakukan gencatan senjata, serta masuknya bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. Yon menilai geliat Indonesia bersama negara-negara anggota Oki yang mendekati China dan Rusia ini menarik. Negara-negara ini, ujarnya, tampaknya sadar betul bahwa mereka harus menggunakan kekuatan lain untuk menghentikan serangan Israel karena 3 negara besar anggota Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto yaitu Amerika, Inggris dan Prancis, dipastikan tidak akan menghentikan serangan Israel ke Gaza. Dengan dukungan China, dan mungkin kelak Rusia, maka konflik Israel-Hamas tidak lagi didominasi oleh negara-negara besar yang selama ini pro-Israel, ujar Yon. Selain itu, isu solusi 2 negara sebagai cara utama menyelesaikan konflik Israel-Palestina sejak lama, juga akan semakin menguat. Namun, tegas Yon, yang paling mendesak saat ini adalah bagaimana mewujudkan gencatan senjata agar korban warga sipil tidak semakin banyak. Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza, Munir Al-Bursh, seperti dilaporkan oleh kantor berita resmi Petra Yordania, mengungkapkan dia menerima komunikasi dari pasukan Israel yang menegaskan adanya aktivitas militer di rumah sakit Indonesia. Pesan militer Israel mencakup ancaman serbuan dan serangan udara dalam jendela waktu 4 jam saat menuntut evakuasi segera dari seluruh area rumah sakit. Al-Bursh menyatakan kekhawatiran tentang potensi kejadian tragis di Rumah Sakit Indonesia menyusul pemberitahuan ancaman intervensi dari pendudukan dalam batas waktu yang ditentukan. Dirinya pun meminta pemerintah Indonesia segera turun tangan secara langsung untuk melindungi Rumah Sakit Indonesia, yang kini tengah menghadapi ancaman penghancuran. Pejabat kesehatan senior dari Kementerian Kesehatan Palestina dan seorang petugas medis di Rumah Sakit Indonesia mengklaim bahwa proyektil meriam Israel mengenai lantai 2 Rumah Sakit Indonesia, yang berisikan ruang bedah dan ruang perawatan intensif, menyebabkan 12 pasien dan pendamping mereka gugur. Kedua sumber tersebut menyalahkan Israel atas serangan tersebut, meskipun Israel membantah bahwa mereka menembaki rumah sakit dan mengklaim bahwa pasukannya hanya merespons tembakan milisi yang berasal dari dalam kompleks Rumah Sakit Indonesia, yang memiliki luas 1,4 hektare. Israel saat ini menuduh Rumah Sakit Indonesia sebagai markas Hamas, sekaligus menyebut tempat tersebut sebagai lokasi tembakan milisi Hamas terhadap pasukan Israel. Meskipun demikian, pengelola Rumah Sakit Indonesia, pemerintah Palestina, kelompok Hamas, dan pemerintah Indonesia telah lama menolak keras semua tuduhan yang dilayangkan oleh Israel. Dikatakan Rumah Sakit Indonesia yang bertempat di Gaza sudah pun menjadi target selanjutnya oleh pihak Israel, di mana dikatakan Rumah Sakit Indonesia yang bertempat di Gaza itu tempat bersembunyinya tentera Hamas yang tengah dicari oleh tentera Israel. Di mana pertuduhan ini telah dilemparkan daripada Presiden Israel sendiri yang menyatakan bahawa di bawah Rumah Sakit Indonesia yang bertempat di Gaza itu ada tempat persembunyian tentera Hamas, dan adalah dia punya plan-plan yang menghubungkan di mana keluar dan di mana masuk. Di mana pernyataan ini telah disangkal sendiri oleh Ketua Rumah Sakit Indonesia yang bertempat di Gaza. Dan selepas daripada itu telah diperiksa dan tiada sebenarnya plan rumah tersembunyi di bawah Rumah Sakit Indonesia itu yang bertempat di Gaza.
Dan selepas daripada itu, serangan telah dibuat oleh pihak Israel terhadap rumah sakit dan ramai sekali pasien dan juga doktor-doktor dan juga nurse-nurse yang ada di pada ketika itu yang berada di sana mengalami kecederaan dan ada yang terkorban semasa rumah sakit Indonesia itu diserang oleh tentera Israel, rejim Zionis Israel. Sebenarnya pihak Israel ini sengaja mencari pasal yang menyatakan ada tentera Hamas yang bersembunyi di rumah sakit Indonesia sebab mereka tidak mahu ada hospital yang membantu kepada masyarakat-masyarakat Palestin yang mengalami kecederaan, di mana target mereka adalah hospital-hospital, sekolah-sekolah dan semua bangunan-bangunan yang dapat menyalurkan bantuan kepada masyarakat Palestina yang ada pada ketika ini. Jadi cara mereka adalah untuk memberi serangan, menghancurkan bangunan supaya tiada sebarang bantuan dapat disalurkan kepada yang memerlukan pada ketika itu. Dan selepas daripada pertuduhan yang menyatakan bahawa ada rumah tersembunyi di rumah sakit di Indonesia, di mana Menteri Luar di Indonesia, Ibu Retno Marsudi, telah terus terbang ke London ataupun di White House dan menyatakan pernyataan sebenarnya tiada pun rumah rahsia ataupun ruangan rahsia yang berada di rumah sakit Indonesia yang bertempat di Gaza. Dan rumah sakit itu hanyalah ditubuhkan untuk membantu pesakit-pesakit daripada masyarakat di Palestina. Sebab kalau kita tengok jarak ataupun daripada hospital 1 ke hospital 2 sangat-sangat jauh guys. Jadi mereka mendirikan hospital di sana adalah untuk membantu masyarakat di Palestina jika mengalami sebarang sakit ataupun berlaku perkara-perkara yang tidak diingini kepada masyarakat di Palestina. Jadi guys, kita nampaklah perkara yang benar, yang sebenarnya yang salah di mata Israel. Mereka sengaja untuk mencari pasal yang menyatakan benda itu salah, tapi sebenarnya mereka yang salah. Jadi bagi pendapat kalian semua, Israel ini memang sangat-sangat sengaja mencari masalah kepada negara-negara yang ingin membantu masyarakat di Palestina pada ketika ini. Pendapat kalian bagaimana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel, dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.